Ka'bah yang hari ini suci dulu pernah dipenuhi 360 berhala. Tapi itu belum yang paling mengejutkan. Di dalamnya pernah ada lukisan, banyak sekali lukisan. Bahkan ada gambar para nabi terdahulu yang digambarkan melakukan praktik syirik. Dan yang paling mengejutkan, saat Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan dan menghapus semua lukisan dan berhala, justru ada satu lukisan perempuan yang beliau lindungi. Siapa sebenarnya wanita pada lukisan itu? Dan kenapa Nabi sampai melindungi lukisan itu? Kisah ini bukan teori, bukan konspirasi. Ini tercatat dalam riwayat sejarah. Sebelum lanjut, pastikan kamu tonton video ini sampai akhir. Kisah ini bermula pada tahun ke-8 Hijriah. Langit Makkah menjadi saksi sebuah peristiwa yang mengubah sejarah selamanya. Setelah bertahun-tahun kaum muslimin diusir, disakiti, diperangi, dan difitnah, akhirnya janji Allah tiba. Pasukan kaum muslimin bergerak menuju Makkah dengan kekuatan sekitar 10.000 sahabat di bawah kendali 4 komandan, yakni Sa'ad bin Ubadah, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Zubair bin Awwam. Mengetahui Rasulullah berhasil membentuk pasukan muslim dalam jumlah besar, banyak pembesar Quraisy khawatir tidak bisa membendung serbuan dari Madinah. Maka mereka mengutus Abu Sufyan yang menjadi perwakilan suku Quraisy datang menemui Rasulullah untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Namun, upaya dari Abu Sufyan tadi tidak membuahkan hasil. Sekalipun ia telah menemui Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib secara bergantian. Bahkan, setelah bertemu Rasulullah, Abu Sufyan justru memutuskan untuk memeluk Islam. Nabi lantas meminta Abu Sufyan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh penduduk Mekah sebagai berikut. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka ia aman. Pesan Rasulullah yang disampaikan melalui Abu Sufyan itu secara jelas memberikan peringatan kepada penduduk Mekah bahwa mereka tidak akan dibinasakan sepanjang tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan muslim. Rasulullah dan para sahabat pun berhasil menaklukkan Makkah tanpa perlawanan dan tanpa peperangan. Rasulullah memasuki kota itu dengan kepala tertunduk di atas untanya, penuh tawadhu. Padahal saat itu beliau berada di puncak kemenangan. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah. Setelah kota aman, Rasulullah menuju Masjidil Haram. Di hadapan beliau berdiri Ka'bah, bangunan suci yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, apa yang terlihat? Di sekeliling Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala. Di dalamnya terdapat lukisan dan gambar makhluk bernyawa, termasuk penggambaran para nabi. Dengan tongkat di tangan, Rasulullah mulai menunjuk berhala-berhala itu sambil membaca, Ja'al haqqu wa zahaqal batilu, innal batil kana zahuqan. Artinya, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Satu persatu berhala itu pun roboh. Ketika Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau tidak hanya menyaksikan berhala-berhala berdiri di sekelilingnya. Di dalam dinding Ka'bah terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Di antara yang paling mengusik adalah penggambaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang digambarkan memegang azlam, anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Ini bukan sekadar lukisan, ini adalah distorsi akidah. Lalu, mengapa azlam sangat bermasalah? Azlam adalah praktik jahiliyah. Orang Arab dahulu mengundi nasib dengan anak panah untuk menentukan keputusan, bepergian, menikah, bahkan peperangan. Padahal praktik ini jelas dilarang dalam Islam. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis dan termasuk perbuatan setan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 menggambarkan Nabi Ibrahim memegang azlam sama saja
dengan menuduh beliau melakukan praktik yang Allah sebut sebagai perbuatan setan. Padahal Allah sendiri menegaskan tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah simbol tauhid. Beliaulah yang menghancurkan berhala dan beliau menentang syirik sejak awal. Maka ketika Rasulullah melihat penggambaran itu, beliau menolaknya dengan keras. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3352 diriwayatkan bahwa ketika Nabi melihat gambar Ibrahim dan Ismail memegang azlam, beliau bersabda, "Semoga Allah melaknat mereka. Demi Allah, keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah." Ini menunjukkan dua hal. Satu, Rasulullah membela kehormatan para nabi. Dua, beliau menolak keras segala bentuk pemalsuan sejarah tauhid. Kemurkaan beliau bukan karena sekadar ada gambar, tetapi karena gambar itu menyematkan kesyirikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan agar seluruh gambar dihapus. Di antara lukisan-lukisan yang disebut pernah ada di dalam Ka'bah sebelum Islam, ada satu yang paling sering memancing rasa penasaran. Seorang wanita yang sedang menggendong seorang bayi. Bahkan, pada riwayat yang disebutkan oleh Abu Ishaq, Rasulullah memerintahkan agar semua lukisan dihapus, kecuali lukisan seorang wanita yang sempat beliau lindungi dengan tangannya. Lalu, siapakah sebenarnya wanita pada lukisan itu? Dalam beberapa kitab sejarah, seperti Sirah Ibnu Hisham dan Tarikh Ats-Tsabari, dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa wanita pada lukisan tersebut adalah Maryam yang sedang menggendong Nabi Isa. Lalu kenapa Maryam sampai ada di dalam Ka'bah? Sebelum Islam, Makkah bukan kota yang terisolasi. Ia adalah pusat perdagangan dan ziarah. Banyak kabilah Arab telah terpengaruh oleh tradisi Yahudi dan Nasrani. Maryam dikenal luas sebagai wanita suci. Kisah kelahiran Isa yang ajaib sudah tersebar di Jazirah Arab. Bahkan, sebagian orang Arab mengenal ajaran Nasrani dalam berbagai bentuknya. Karena itu, tidak mengherankan jika simbol-simbol yang dianggap suci oleh sebagian masyarakat saat itu ikut ditempatkan di Ka'bah. Namun, disinilah problemnya. Ka'bah bukan rumah simbol lintas agama. Ia dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai pusat tauhid murni. Setelah semua berhala dan simbol kesyirikan sudah dihancurkan, Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan lukisan Maryam sebagaimana lukisan yang lain. Penting dipahami, Islam sangat memuliakan Maryam. Bahkan beliau memiliki satu surah khusus dalam Al-Quran, Surah Maryam. Namun, pemuliaan tidak berarti menjadikan gambar sebagai simbol ibadah. Ini bukan tentang merendahkan Maryam atau Isa, justru sebaliknya. Ini tentang mengembalikan kemuliaan para nabi dan orang saleh pada tempat yang benar, tanpa kultus, tanpa simbolisasi berlebihan, dan tanpa potensi pengkultusan. Ka'bah akhirnya dibersihkan total, dan sejak saat itu hingga hari ini, tidak ada satupun gambar makhluk bernyawa di dalamnya ataupun berhala. Itulah sejarah yang jarang dibahas. Ka'bah pernah dipenuhi simbol-simbol pagan dan lukisan. Namun pada Fathu Makkah, Rasulullah memerintahkan pembersihan total sebagai simbol pemurnian tauhid. Ka'bah akhirnya dibersihkan total, dan sejak saat itu hingga hari ini, tidak ada satupun gambar makhluk bernyawa di dalamnya ataupun berhala. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting untuk meluruskan sejarah dan menjaga kemurnian akidah, dukung dengan like, follow, dan bagikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.